Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah yang kita laksanakan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan kebaikan kita, memperberat timbangan kebaikan kita, sehingga akan bermanfaat untuk kita semuanya nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita berharap semoga usaha kita untuk mempelajari ayat-ayat dan hadis membuahkan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat pula kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita dan umat Islam pada umumnya. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tafsir surat At-Taubah ayat 28. Insyaallah akan kita mempelajari dan mengkaji bersama hukum-hukum yang dapat kita petik, yang dapat kita simpulkan dari surat At-Taubah ayat 28. Ayat ini masih berkaitan dengan pembahasan kita pada beberapa waktu yang lalu. Ketika itu kita membahas tentang macam-macam orang kafir, bahwa orang kafir dalam syariat Islam ada beberapa macam dan masing-masing macamnya memiliki hukum tersendiri yang harus ditunaikan oleh kita sebagai umat Islam. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam ayat ke-28 dari surat At-Taubah, kita akan membaca di antara hukum yang berkaitan dengan orang-orang kafir tersebut, yaitu berkaitan dengan apakah orang kafir itu suci atau najis, kemudian berkaitan dengan orang kafir ketika hendak masuk ke dalam agama Islam. Kita semuanya mengetahui bahwa orang kafir ketika masuk ke dalam agama Islam di antara syariatnya adalah mereka mandi besar. Apakah hukumnya mandi besar bagi mereka? Atau apakah wajib ataukah sunnah? Naam. Kemudian bagaimana hukumnya jika orang kafir, orang non-muslim itu masuk ke kota suci Mekah? Bagaimana pula hukumnya mereka masuk ke masjid-masjid kaum muslimin dan beberapa hukum yang lain berkaitan dengan ayat yang mulia ini. Naam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'. Innallaha 'alimun hakim. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najas, tidak lain orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, maka jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa in khiftum 'ailatan, dan apabila kalian khawatir untuk ditimpa kemiskinan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa, maka Allah akan memberi kecukupan kepada kalian min fadlih, dari karunia-Nya, in syaa, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, hukum yang pertama yang kita ambil dari ayat yang mulia ini, yaitu berkaitan dengan makna najisnya orang musyrik, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najas, tidak lain orang-orang musyrik itu adalah najis. Apakah yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini? Apakah najisnya bermakna najis hissi? Apakah yang najis itu adalah fisiknya mereka? Ataukah najisnya najis maknawi? Artinya yang najis adalah keyakinan mereka. Ketika mereka memiliki keyakinan yang kufur, syirik kepada Allah, mereka menyembah selain Allah, apakah itu yang najis, keyakinannya itu, ataukah fisik mereka itu yang najis? Naam. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama di kalangan para salaf. Yang pertama yaitu dari Qatadah dan Ma'mar ibn Rashid, dan ulama-ulama yang lainnya di kalangan salaf, bahwa yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini adalah fisiknya mereka. Jadi fisiknya mereka itu najis. Sehingga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, man safaha musyrikan falyatawadda. Beliau mengatakan, siapa saja yang bersalaman dengan orang musyrik, maka hendaknya dia berwudu. Siapa yang bersalaman dengan orang musyrik, maka hendaknya dia berwudu. Naam, perkataan Hasan Al-Basri ini dinukilkan dalam tafsir At-Tabari, begitu pula dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lain, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan najis dalam ayat ini adalah najis maknawi, yaitu najis keyakinan mereka itu. Ketika mereka meyakini bahwa ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini ada zat yang maha mampu selain Allah Subhanahu wa taala, itulah keyakinan syirik, keyakinan kufur, dan itulah yang najis. Naam, dan yang rajih, yang kuat dan yang benar wallahu a'lam adalah pendapat yang kedua ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa mereka itu najis, yang dimaksud dengan najis adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Sehingga tidak mengapa seorang muslim kemudian berinteraksi dengan non-muslim, bersentuhan misalnya, selama bukan lawan jenis tentunya. Laki-laki dengan laki-laki bekerja sama ketika bergotong royong mengangkat sebuah barang yang berat sehingga harus bersentuhan, maka yang seperti ini
tidak mengapa. Karena yang najis adalah keyakinannya bukan fisiknya. Kenapa yang rojih adalah pendapat yang ini? Diterangkan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Begitu pula Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwa-fatwa beliau. Di antara dalilnya adalah yang pertama bahwa kita sebagai muslim maupun muslimah dihalalkan bagi kita untuk mengkonsumsi sembelihannya orang non-muslim. Maksudnya sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mereka meyakini ada Tuhan selain Allah. Mereka juga melakukan perbuatan syirik. Dan ternyata kita dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi sembelihan yang disembelih orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian thayyibat, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal. Dan dihalalkan pula bagi kalian sembelihan-sembelihannya orang-orang ahli kitab sebelum kalian, begitu pula halal sembelihan kalian untuk mereka. Berdasarkan ayat itu bahwa disimpulkan kita sebagai seorang muslim dan muslimah halal untuk mengkonsumsi sembelihannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika sembelihannya halal, berarti mereka tidak najis, fisiknya tidak najis. Karena seandainya fisik mereka najis, maka tentunya kita tidak boleh mengkonsumsi sembelihan mereka. Karena namanya sembelihan tentunya terkena bersentuhan dengan fisik mereka. Dan seandainya itu najis, tentulah tidak boleh kita mengkonsumsi benda-benda yang najis. Naam. Begitu pula di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa fisiknya non-muslim itu tidak najis? Menurut pendapat yang rajih, dalilnya adalah bahwa kita sebagai seorang muslim, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Maka seandainya fisiknya mereka itu najis, tentulah hal seperti itu akan sangat memberatkan. Bagaimana seorang suami menikahi dengan istri ahli kitab yang fisiknya najis? Tentunya suami istri seperti itu akan sangat kesulitan. Suami istri tentunya akan sering bersentuhan, berinteraksi. Seandainya itu najis maka akan sangat menyulitkan. Dan ternyata tidak ada dalil yang menerangkan bahwa jika ada seorang muslim yang menikahi wanita ahli kitab non-muslim, maka dia harus selalu mencuci, harus selalu membersihkan diri setelah bersentuhan kulit dengan istrinya tersebut. Nah, dan dalil-dalil yang lainnya, intinya bahwa menurut pendapat yang rajih orang-orang non-muslim itu dikatakan dan disebutkan najis dalam ayat ini, yang najis adalah keyakinannya. Adapun fisiknya tidaklah najis selama memang tidak nampak ada benda najis yang menempel pada diri mereka. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian poin yang kedua masih berkaitan dengan potongan awal ayat ini, innamal musyrikuna najas. Tidak lain orang-orang musyrik itu najis. Kemudian disebutkan di sini poin yang kedua dalam tafsir Al-Qurtubi berkaitan dengan orang musyrik yang hendak masuk ke dalam agama Islam. Non-muslim yang hendak masuk ke dalam agama Islam. Di antara syariatnya adalah mereka mandi besar. Pertanyaannya adalah apa hukumnya mandi tersebut? Wajibkah ataukah sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya ulama-ulama dari mazhab Malikiyah dan ulama-ulama dari mazhab Hambali. Mereka atau beliau-beliau berpendapat bahwa mandinya seorang non-muslim yang hendak masuk ke dalam agama Islam hukumnya adalah wajib. Naam. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapatnya ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mandinya non-muslim yang hendak masuk ke dalam agama Islam itu hukumnya adalah sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi di sini, beliau mengatakan ahabbu ilayya an yaghtasil. Aku lebih menyukai jika ada non-muslim
yang mandi ketika hendak masuk ke dalam agama Islam. Beliau hanya menggunakan redaksi bahwa saya lebih menyukai, artinya beliau tidak memandangnya sebagai sesuatu yang wajib. Naam. Namun yang rajih, wallahu a'lamu bishawab. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwa ketika non-muslim itu hendak masuk ke dalam agama Islam, maka wajib baginya untuk mandi. Mandi besar. Mandi besar artinya dia harus membasuh semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya harus dibasuh, dicuci, dibasahi dengan air. Naam. Itu hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Berdasarkan beberapa riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab sahih, di antaranya adalah Sahih Muslim, yaitu ketika meriwayatkan sebuah kisah yang cukup panjang berkaitan dengan Thumamah ibn Utsal. Thumamah bin Utsal ini adalah pemimpinnya salah satu kabilah di Arab, yaitu Bani Hanifah. Bahwa diceritakan dalam riwayat Muslim itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah mengirim pasukan perang menuju Najd. Ketika pulang ke Madinah setelah selesai berperang dan menang dalam peperangan tersebut, di antara sekian banyak tawanannya adalah Thumamah bin Utsal, yang dia itu adalah pemimpinnya Bani Hanifah. Nah, Thumamah bin Utsal ini dalam riwayat tersebut dijelaskan diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dia statusnya masih non-muslim, diikat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Diikat artinya bukan didolimi begitu ya, tidak. Diperlakukan secara baik, dipenuhi kebutuhannya, makan, minum, pakaian dan seterusnya. Namun karena tidak ada tempat yang lain, maka dia diikat di Masjid Nabawi. Dan setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, apa yang kamu inginkan wahai Thumamah? Dan Thumamah selalu menjawab dengan jawaban yang sama selama 3 hari itu, bahwa jika kamu membunuh saya, intinya dia mengatakan jika kamu membunuh saya, maka saya memiliki kabilah yang mereka akan menuntut darah saya, artinya mereka akan membalas dendam jika kamu membunuh saya. Dan jika kamu memberi karunia kepada saya, artinya kamu membebaskan saya, maka saya akan sangat berterima kasih. Dan jika kamu menginginkan harta wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Thumamah, aku akan memberimu harta berapapun yang kamu minta. Naam. Demikian terus diulang-ulang oleh Thumamah dalam 3 hari itu, setiap kali ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya membebaskan Thumamah bin Utsal. Dibebaskan, tidak dibunuh, tidak dimintai ganti rugi, dibebaskan begitu saja. Dan ternyata Thumamah bin Utsal justru dikarenakan diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh kaum muslimin, beliau akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah ketika Thumamah bin Utsal radhiyallahu an masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi. Ketika Thumamah bin Utsal masuk ke dalam agama Islam, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Faba'atsa bihi ila haiti Abi Talhah fa'amarahu an yaghtasil. Beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke kebunnya Abu Talhah. Di sana ada sumber air begitu. Maka Thumamah bin Utsal mandi di sana. Faghtasala wa shalla raka'atain. Beliau pun mandi besar, kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan ketika itu, artinya setelah Thumamah bin Utsal mandi besar, barulah Rasulullah SAW bersabda, laqad hasuna islamu sahibikum. Dengan demikian sekarang agama Islamnya teman kita ini, yaitu Thumamah bin Utsal, telah menjadi bagus karena dia sudah masuk ke dalam agama Islam dan sudah mandi besar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, begitu pula dalam kasus-kasus yang lainnya, yaitu
ketika ada utusan dari Bani Thaqif yang akan masuk ke dalam agama Islam, maka semuanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi besar. Sehingga dengan riwayat-riwayat tersebut, pendapat yang sahih di antara dua pendapat para ulama dalam hukum mandi besar non-muslim ketika dia hendak masuk ke dalam agama Islam, hukumnya adalah wajib. Maka jika ada non-muslim yang hendak masuk ke dalam agama Islam, dia wajib untuk mandi besar. Nah, mandi besar bukan hanya mandi biasa. Mandi besar itu intinya bahwa seluruh badan harus basah dengan air. Jadi kepala, rambut, sampai ujung kaki semuanya harus basah. Maka tidak boleh hanya dibasahi tubuhnya saja, kepalanya tidak dibasahi, tidak boleh. Mandinya harus mandi besar. Nah, namun bukan berarti kemudian dengan diwajibkannya mandi besar bagi non-muslim ketika dia masuk ke dalam agama Islam ini bisa dijadikan dalil bahwa mereka itu fisiknya najis. Tidak demikian. Jadi poin kedua ini tidak kemudian dijadikan dalil untuk membantah poin yang pertama tadi. Tadi pada poin pertama telah kita sampaikan bahwa yang najis dari non-muslim adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Selama fisiknya tidak terkena najis begitu, maka tetap suci seperti kita sebagai seorang muslim. Lalu kenapa diwajibkan untuk mandi kalau begitu ketika mereka hendak masuk ke dalam agama Islam? Itu adalah syariat tersendiri. Jawabannya itu adalah syariat tersendiri, bukan berarti ketika mereka diwajibkan mandi itu menunjukkan mereka itu fisiknya najis, tidak. Namun mereka diwajibkan mandi karena memang demikian disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan hal itu diterangkan oleh para ulama, ilahnya adalah karena non-muslim selama dia berstatus non-muslim, tentunya jika mereka sudah dewasa, sudah baligh, apalagi sudah memiliki pasangan, sudah memiliki suami ataupun istri, mereka tentunya berhadas dan mereka tidak pernah bersuci dari hadasnya tersebut. Oleh karenanya mereka diwajibkan untuk mandi ketika mereka hendak masuk ke dalam agama Islam. Nah, kemudian yang dijelaskan oleh para ulama, mana yang lebih dahulu? Mandi dulu baru mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataukah sebaliknya, bersyahadat dulu baru mandi? Naam. Diterangkan oleh para ulama dan itu khilaf di antara para ulama. Naam, ada yang berpendapat syahadat dulu baru mandi, ada yang mengatakan mandi dulu baru syahadat. Naam, tapi yang rajih wallahu a'lam bahwa seorang non-muslim ketika hendak masuk ke dalam agama Islam, maka yang benar dia mandi dulu. Dia bersyahadat terlebih dahulu, mohon maaf. Bahwa non-muslim ketika hendak masuk ke dalam agama Islam, maka dia bersyahadat terlebih dahulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian setelah itu dia mandi besar. Kenapa demikian? Diterangkan oleh para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwa karena mandi besarnya itu adalah ibadah. Mandi besar yang dilakukan oleh non-muslim yang dia masuk ke dalam agama Islam itu, mandi besarnya adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena harus bisa menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Sedangkan ibadah itu hanya sah dilakukan jika dia sudah berstatus sebagai seorang muslim. Jika dia belum mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia belum berstatus sebagai seorang muslim atau muslimah. Sehingga mandi besarnya dia itu tidak dianggap ibadah, sehingga tidak pula bisa menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Demikian. Sehingga yang betul, wallahu a'lam bishawab, seorang non-muslim ketika hendak masuk ke dalam agama Islam, maka dia bersyahadat terlebih dahulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan demikian dia sudah berstatus sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Kalau sudah muslim dan muslimah, barulah ketika dia beribadah itu sah ibadahnya karena sudah berstatus sebagai seorang muslim. Sehingga mandi besarnya yang dia lakukan setelah itu dinilai ibadah dan bisa menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Jika dibalik, maka mandi yang dilakukan sebelum bersyahadat berarti tidak bernilai ibadah, tidak bisa menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Baik, kemudian setelah itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini,
fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka jangan sampai mereka itu orang-orang musyrik mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, Al-Masjidul Haram hadzal lafz yutlaqu ala jami'il haram al-makki. Bahwa kata Masjidil Haram yang disebutkan dalam ayat ini maksudnya adalah seluruh, mencakup semua tanah suci kota Mekah. Jadi larangan non-muslim untuk mendekat ke Masjidil Haram dalam ayat ini, yang dimaksud Masjidil Haram bukan hanya Masjidil Haramnya saja, namun mencakup semua kota suci Mekah. Naam. Wa huwa madhabu Atha, dan itulah madhabnya Imam Atha. Fa'idhan yuhramu tamkinul musyrik min dukhulil haram ajma'. Sehingga dengan demikian diharamkan, dilarang bagi non-muslim untuk masuk ke kota Mekah. Semua penjuru kota Mekah itu tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Maka ini poin yang sangat penting harus kita fahami, bahwa lafaz Masjidil Haram yang ada dalam ayat itu yang dimaksud bukan hanya Masjidil Haramnya saja, namun mencakup semua kota Mekah. Tidak boleh non-muslim memasuki kota Mekah. Lalu bagaimana jika ada non-muslim yang memiliki keperluan untuk masuk ke kota Mekah? Misalnya pedagang yang harus masuk kota Mekah. Dijelaskan oleh para ulama, maka muslim yang hendak membeli barangnya non-muslim itu, maka dialah yang keluar dari kota Mekah. Dia yang keluar dari kota Mekah, misalnya di perbatasan begitu, transaksi jual belinya di tempat itu. Bukan non-muslimnya yang diperbolehkan masuk, tapi muslimnya yang harus mengambil barangnya keluar kota Mekah. Lalu bagaimana jika ada keperluan yang lebih mendesak dari itu? Misalnya utusan dari negeri non-muslim harus bertemu dengan pemimpin di kota Mekah misalnya. Maka demikian pula pemimpinnya itu harus keluar dari kota Mekah menemui utusan tersebut. Nah, Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan dalam tafsir beliau, fa idza ja'ana rasulun minhum kharajal imamu ilal hil liyasma'a ma yaqul. Maka jika ada utusan dari non-muslim, maka pemimpin kita yang keluar dari Mekah menemui utusan tersebut ilal hil, di luar kota suci Mekah, liyasma'a ma yaqul, untuk mendengar dan menerima apa pesan yang ingin disampaikan oleh utusan tersebut. Intinya bagaimanapun pula non-muslim tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah. Naam. Lalu bagaimana jika ada non-muslim yang sudah dikuburkan di kota Mekah? Imam Qurtubi mengatakan, walau dakhala musyrikun al-harama masturan wa mat nubisha qabruhu wa ukhrijat 'idhamuh. Dan seandainya ada non-muslim yang berhasil masuk ke kota Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara tertentu dia bisa masuk ke dalam kota Mekah, dan ternyata akhirnya dia mati di kota Mekah dan dikuburkan di kota Mekah al-Mukarramah, maka kata Imam Al-Qurtubi, nubisha qabruh, maka kuburnya harus dibongkar lagi, wa ukhrijat 'idhamuh, tulang-tulangnya dipindahkan, dikuburkan di luar kota suci Mekah. Naam. Demikian syariat Islam menjaga kesucian kota suci Mekah al-Mukarramah. Naam, bahwa non-muslim tidak boleh masuk ke dalam kota suci Mekah. Ini memberi pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran yang sangat penting harus kita pahami di sini adalah bahwa memahami ayat suci Al-Quran itu tidak bisa kita memahaminya dengan pemahaman kita sendiri. Kita harus merujuk ketika ingin memahami ayat-ayat Al-Quran kepada tafsirnya para ulama, tafsirnya salaf, tafsir yang menyambung penafsiran tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya di sini, ketika Allah menyebutkan bahwa mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram, jika kita tidak merujuk kepada tafsirnya para ulama, tidak merujuk kepada tafsirnya kaum salaf, akan kita fahami mereka boleh masuk ke kota Mekah, hanya tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Namun ternyata yang rajih tidak demikian, bahwa non-muslim tidak boleh masuk ke kota suci Mekah. Naam. Adapun Madinah
Al-Munawwarah, Madinah An-Nabawiyah, maka hukumnya berbeda dari kota suci Mekah. Naam, kota Madinah adalah tanah suci pula seperti kota Mekah. Namun dalam hal ini hukumnya berbeda. Naam, apa dalilnya bahwa kota Madinah boleh dimasuki oleh non-muslim? Di antaranya riwayat yang kita sebutkan tadi, ketika Thumamah bin Uthal masih berstatus sebagai non-muslim, dan menjadi tawanannya kaum muslimin dalam peperangan tersebut, ternyata dibawa oleh para sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW masuk ke kota suci Madinah. Begitu pula dalam kisahnya utusan Bani Thaqif. Utusan Bani Thaqif itu intinya bahwa Bani Thaqif itu pemimpin mereka masuk ke dalam agama Islam. Namanya adalah Urwah bin Mas'ud. Bani Thaqif pemimpinnya adalah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an. Singkat cerita bahwa Urwah bin Mas'ud ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kembali ke kabilahnya, mengajak orang-orang di Bani Thaqif untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun ternyata dia dibunuh. Beliau Urwah bin Thaqif dibunuh oleh orang-orang Bani Thaqif. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an dibunuh oleh orang-orang Bani Thaqif. Setelah hal itu terdengar oleh seluruh kabilah Arab, maka kabilah-kabilah Arab bersepakat untuk bersama-sama menyerang Bani Thaqif, karena mereka ternyata berani membunuh pemimpinnya sendiri, terutama kabilah-kabilah yang memiliki hubungan darah dengan Urwah bin Mas'ud ini. Naam. Maka ketika Bani Thaqif mengetahui hal tersebut, mereka merasa ketakutan. Tidak mungkin mereka bisa menang melawan semua kabilah Arab ketika mereka diserang oleh kabilah-kabilah tersebut secara serentak. Akhirnya Bani Thaqif pun menemui Rasulullah SAW dan menyatakan masuk ke dalam agama Islam agar dilindungi oleh kaum muslimin. Dan ternyata utusan-utusan Bani Thaqif ini ketika mereka berstatus non-muslim diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke kota suci Madinah. Dan riwayat-riwayat yang lainnya yang semuanya menerangkan bahwa hukum terlarangnya non-muslim untuk masuk ke kota suci Mekah ini berlaku untuk kota suci Mekah saja. Adapun kota suci Madinah maka hukumnya berbeda. Diperbolehkan non-muslim masuk ke kota suci Madinah. Naam. Taib. Kemudian pembahasannya setelah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan dengan potongan ayat ini, fala yaqrabul masjidal haram. Janganlah mereka orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik itu mendekati Masjidil Haram. Pertanyaannya adalah, naam, jika tadi yang dimaksud dengan Masjidil Haram di situ adalah Mekah secara umum, lalu bagaimana hukumnya orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim masuk ke masjid di luar kota suci Mekah yang kita maksud? Yaitu ketika kita misalnya hidup seperti di negara kita, di Indonesia, banyak non-muslim yang hidup bersama kita. Bolehkah non-muslim itu masuk ke dalam masjid? Naam. Dalam hal ini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah pula, dalam ayat yang ke-17. Dalam surat At-Taubah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr." Tidak layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka sendiri bersaksi atas diri mereka bahwa mereka itu melakukan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itu orang-orang musyrik terhapus, gugur amal-amal mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Nah,
Dalam ayat ini Allah mengatakan tidak layak orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Redaksinya berbunyi tidak layak, tidak patut, tidak seharusnya orang-orang non-muslim memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena ayatnya menggunakan redaksi demikian, maka para ulama kemudian berselisih pendapat. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini? Apakah itu larangan yang bersifat haram, artinya tidak boleh non-muslim memasuki masjid-masjid, ataukah sifatnya hanya makruh saja? Nah, maka para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Kurang lebih ada 4 pendapat atau lebih. Kita bahas secara singkat saja. Yang pertama, yaitu pendapatnya ahli Madinah, pendapatnya ulama dari Madinah, para sahabat yang di Madinah, Umar bin Khattab, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan yang lain-lain. Begitu pula pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwa non-muslim itu tidak boleh sama sekali memasuki masjid, dimanapun itu masjidnya. Masjid mana saja tidak boleh sama sekali dimasuki oleh non-muslim. Kenapa demikian? Para ulama berpendapat demikian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "La uhillul masjida li haidin wala li junubin." Aku tidak menghalalkan, artinya aku melarang masjid untuk dimasuki oleh haid, oleh wanita haid, wala li junubin, dan tidak halal pula bagi orang yang junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak menghalalkan, artinya aku melarang wanita haid untuk masuk ke dalam masjid, begitu pula orang yang junub. Dan non-muslim, sebagaimana kita bahas pada poin yang pertama tadi, non-muslim, terutama jika dia sudah baligh begitu dan sudah memiliki pasangan suami maupun istri, maka mereka junub dan tidak pernah bersuci dari junubnya. Sekalipun mereka mandinya itu tidak bisa menghilangkan junubnya mereka. Karena mandinya tidak bernilai ibadah, sehingga tidak menghilangkan junub atau hadas yang ada pada diri mereka itu. Nah, sehingga tidak boleh bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid. Dalil yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW dalam kisahnya orang Badui yang kencing di Masjid Nabawi. Singkat cerita, di akhir kisah itu Rasulullah SAW setelah membersihkan bekas kencingnya orang Badui tersebut, beliau mengatakan kepada orang Badui itu, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli wal qadar." Bahwa masjid-masjid ini tidak layak untuk dikotori dengan kencing, tidak pula layak untuk dikotori dengan kotoran-kotoran yang lainnya. Kemudian kelanjutan hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masjid-masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Naam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Jika dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan masjid ini tidak layak untuk dikotori dengan kencing maupun kotoran-kotoran yang lainnya, dan orang kafir tentunya tidak bersih dari itu. Orang kafir tentunya juga buang hajat, baik air besar maupun air kecil, dan mereka tidak tahu cara bersuci yang benar, sehingga mereka sangat mungkin untuk masuk ke dalam masjid dan membawa kotoran-kotoran tersebut. Nah, itulah pendapat yang pertama, bahwa non-muslim sama sekali tidak boleh masuk ke dalam masjid. Pendapat yang kedua, pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, berpendapat dengan pendapat yang berkebalikan dengan pendapat yang pertama tadi, yaitu boleh non-muslim masuk masjid, itu boleh masjid mana saja, bahkan sekalipun ke dalam Masjidil Haram. Ini pendapatnya ulama-ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Kenapa demikian? Dalilnya adalah yang pertama, karena najisnya non-muslim itu adalah najis ma'nawi. Yang najis adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Sebagaimana kita bahas dalam poin yang pertama tadi. Yang najis adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Kalau fisiknya suci, berarti mereka boleh-boleh saja untuk masuk ke dalam masjid. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah
kisahnya utusan Bani Thaqif tadi. Ada Bani Thaqif mengutus utusan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan utusan-utusan itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dibenarkan untuk masuk ke kota Madinah, bahkan dibenarkan untuk memasuki Masjid Nabawi. Nah, utusan-utusan itu diterima oleh Rasulullah karena jumlahnya cukup banyak, sekitar 12 atau lebih. Nah, utusan-utusan itu diterima oleh Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi. Maka ulama-ulama dari kalangan madhab Hanafi menyimpulkan kalau begitu boleh non-muslim masuk ke dalam masjid, bahkan sekalipun dalam masjid yang suci. Dalam hadis tadi Masjid Nabawi berarti Masjidil Haram pun demikian. Nah, itulah beberapa alasan yang disampaikan oleh ulama-ulama dari kalangan madhab Hanafi. Nah, pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya ulama-ulama dari madhab Syafi'i. Begitu pula diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa dibolehkan bagi non-muslim untuk masuk ke dalam masjid jika diizinkan oleh seorang muslim. Artinya pada dasarnya non-muslim itu tidak boleh masuk masjid. Tapi jika ada yang mengizinkan di kalangan kaum muslimin, siapapun itu, ada muslim satu ataupun lebih yang mengizinkan bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid, maka menjadi boleh, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram dan semua masjid yang ada di kota Mekah, maka tidak boleh dimasuki oleh non-muslim berdasarkan ayat tadi. Di awal tadi sudah kita sampaikan. Naam. Kenapa demikian? Kenapa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat demikian? Dalilnya adalah yang pertama, kisah yang sama yang dijadikan argumentasi oleh ulama dari mazhab Hanafi. Utusan dari Bani Thaqif tadi, kenapa boleh masuk ke Masjid Nabawi? Karena diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti demikian pula dengan masjid-masjid yang lainnya. Jika ada seorang muslim yang mengizinkan, maka menjadi boleh untuk masuk ke dalam masjid. Naam. Begitu pula riwayat yang lainnya dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, qad kana Abu Sufyan yadkhulu Masjid al-Madinah wa huwa ala syirkihi wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan bahwa dulu pernah ketika Abu Sufyan masih berstatus non-muslim, dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Intinya ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, begitu pula salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh masuk masjid non-muslim, boleh masuk ke dalam masjid jika diizinkan. Sedangkan pendapat yang terakhir dari ulama-ulama yang bermadhab Maliki mengatakan bahwa non-muslim boleh masuk ke dalam masjid jika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat dan sangat diperlukan bantuan mereka untuk masuk ke dalam masjid, maka hukumnya boleh, kecuali Masjidil Haram. Adapun Masjidil Haram hukumnya tetap sama, yaitu tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Dari sekian pendapat ini yang dirajihkan oleh ulama-ulama kontemporer, di antaranya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahallahul jami', yang rajih adalah bahwa non-muslim itu pada dasarnya tidak diperkenankan masuk ke dalam masjid. Non-muslim pada dasarnya tidak diperkenankan, tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid. Namun ketika ada keperluan, ada hajah, ada darurat, ada keadaan yang mendesak di mana kita membutuhkan bantuan mereka, maka itu boleh. Boleh pada saat itu non-muslim untuk masuk ke dalam masjid. Misalnya kita ingin merenovasi masjid, kita tidak memiliki arsitek muslim yang cakap misalnya, maka kita perlu meminta bantuan kepada non-muslim dalam membangun masjid tersebut. Naam. Maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan non-muslim masuk ke dalam masjid, kecuali Masjidil Haram, maka hukumnya tetap sama, bahwa Masjidil Haram dan semua masjid di kota Mekah tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Naam. Kenapa demikian?
Dalilnya adalah semua kisah yang tadi sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah kisah-kisah kisahnya Thumamah bin Utsal tadi. Thumamah bin Utsal ketika dia masih berstatus sebagai non-muslim diikat oleh para sahabat di Masjid Nabawi, di salah satu tiang Masjid Nabawi. Dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa boleh? Memang darurat dalam keadaan seperti itu. Tidak ada tempat lain pada waktu itu untuk mengamankan Thumamah bin Utsal. Dan tempat yang paling mudah untuk dijangkau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjid Nabawi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya begitu terikat dengan Masjid Nabawi. Maka Thumamah bin Utsal ketika dia masih musyrik pun diamankan oleh para sahabat, diikat di Masjid Nabawi, menunjukkan bahwa hukumnya seperti yang dirajihkan oleh ulama-ulama tadi, bahwa ketika dalam keadaan darurat, ada keperluan, ada kebutuhan, maka boleh non-muslim untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nah, begitu pula kisahnya utusan Bani Thaqif tadi. Utusan-utusan Bani Thaqif ketika mereka hendak meminta perlindungan dari kaum muslimin, maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk kota Madinah, bahkan untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi, karena ada kebutuhan, ada hajah di situ. Sebagai bentuk memuliakan Rasulullah SAW, mereka yang datang menemui Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Jika dibalik, Rasulullah SAW yang harus keluar menemui mereka, itu namanya tidak menghormati Rasulullah SAW. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pada intinya bahwa non-muslim secara umum tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam masjid. Namun ketika dalam keadaan darurat, ada hajah, ada keperluan, maka diperbolehkan mereka untuk masuk ke dalam masjid berdasarkan riwayat-riwayat yang tadi telah kita bacakan. Naam. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat ini, "Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa." Jika kalian khawatir untuk ditimpa kemiskinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan kepada kalian dari karunia-Nya jika Allah berkehendak. Nah, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat bahwa non-muslim tidak boleh masuk ke kota Mekah, maka akan ada orang-orang muslim yang khawatir bahwa kebutuhan mereka tidak akan terpenuhi. Kebutuhan pokok, sandang, pangan mungkin akan sulit terpenuhi ketika non-muslim tidak boleh masuk ke dalam kota suci Mekah. Kenapa? Karena kita mengetahui bersama kota Mekah itu pada dasarnya adalah tanah yang tandus, tidak cocok untuk bercocok tanam. Maka bagaimana caranya orang-orang yang tinggal di kota Mekah untuk memenuhi kebutuhannya? Non-muslim mungkin yang di sana tanahnya lebih subur, bisa menghasilkan sayuran, bisa menghasilkan buah-buahan. Mereka tidak boleh masuk kota Mekah. Lalu bagaimana akan terpenuhi kebutuhan muslimin muslimah yang tinggal di kota Mekah? Rasa kekhawatiran seperti itu muncul atau dikhawatirkan akan muncul di hati kaum muslimin dan muslimah yang tinggal di kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam potongan akhir ayat ini, jika kalian takut ditimpa kemiskinan, ditimpa kelaparan, ditimpa kesusahan karena tidak bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kalian dari orang-orang non-muslim karena mereka tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah, maka Allah menjamin, Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhan kalian dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dari potongan ayat ini dapat disimpulkan beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, kata Imam Qurtubi rahimahullah, fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna ta'alluqa al-qalbi bil asbab fi rizqi jaizun wa laysa dhalika bimunafin litawakkul. Bahwa dalam ayat ini ada petunjuk boleh bagi kita atau boleh dan dibenarkan hati kita itu tergantung kepada pintu-pintu rezeki, dan hal itu tidak merusak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dan benar hati kita itu tergantung atau suka atau merasa butuh kepada pintu-pintu rezeki.
Dalam ayat tadi Allah mengatakan ketika mengetahui bahwa banyak dari kebutuhan muslimin muslimah yang tinggal di kota Mekah itu disuplai dari luar dan tidak sedikit yang menyuplai adalah non muslim. Itu sebab rezeki. Pintu rezekinya mereka adalah dengan berinteraksi, dengan bermuamalah dengan non muslim. Itu pintu rezekinya. Jual beli dengan non muslim. Dan ternyata Allah tidak mencela di situ. Ketika ada orang-orang non muslim yang merasa khawatir, loh kalau nggak boleh masuk nanti bagaimana? Allah tidak mencela. Rasa khawatir tersebut tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan tidak perlu khawatir, nanti akan dipenuhi rezeki kalian, kebutuhan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata Imam Qurtubi di sini, maka boleh dan benar dalam syariat Islam ini ketika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita mengandalkan cara. Tawakal itu isinya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu isinya adalah, rukunnya adalah kita berdoa kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha. Kalau kita ingin misalnya ingin mendapatkan uang yang banyak, ya kita berusaha. Kita keterampilannya berdagang, maka kita berusaha dengan cara berdagang. Kita keterampilannya bertani, maka kita berusaha menjadi petani. Kita keterampilannya berolahraga, kita mencari penghasilan dari olahraga tersebut. Kita keterampilannya mengajar, maka kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajar, dan seterusnya. Begitu banyak pintu-pintu rezeki yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar, dan itulah tawakal yang benar. Tawakal yang benar kita berdoa kepada Allah, kemudian kita melakukan usaha-usaha untuk mencari rezeki tersebut. Sehingga dalam ayat ini Allah tidak mencela ketika ada salah satu pintu rezeki yang ditutup oleh Allah dan ada kaum muslimin yang khawatir akan tidak terpenuhi kebutuhannya karena pintu rezeki itu ditutup oleh Allah. Allah tidak mencela karena memang benar ketika kita bertawakal kepada Allah, kita pula melakukan usaha-usaha nyata. Naam. Yang dimaksud oleh Imam Qurtubi di sini adalah ini membantah keyakinan-keyakinan orang sufi. Orang-orang sufi memiliki keyakinan bahwa tawakal yang benar itu hanya berdoa kepada Allah saja, menyerahkan semua urusan kepada Allah, tidak perlu berusaha. Demikian keyakinan orang-orang sufi. Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan bersabarlah ketika melaksanakan sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Orang-orang sufi memahami dalam ayat ini Allah mengatakan, sholatlah kalian, sabarlah dalam melaksanakan sholat, kami akan beri rezeki. Orang-orang sufi memahami berarti kita nggak perlu usaha, tinggal doa saja, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, nanti akan datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keyakinan yang salah dan itu berbahaya. Itu bukan keyakinan, bukan kesesatan yang sudah punah begitu ya. Sampai akhir zaman pun akan ada orang-orang demikian, dan kita sering mendengar pada waktu-waktu ini. Bagaimana kita mendengarkan kemarin dalam konteks situasi kita sekarang, ketika disampaikan untuk menghindari penyebaran dan penularan virus COVID-19 ini, di antara himbauannya adalah jangan memperbanyak acara-acara perkumpulan, jangan banyak berinteraksi di tengah keramaian. Ada orang-orang yang mengatakan gak usah takut dengan virus, yang penting kita takut kepada Allah, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Acara-acara yang berkumpul-kumpul tetap digelar, bahkan dihadiri oleh sekian ribu orang. Katanya cukup tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, nanti tidak akan terjadi apa-apa. Dan terbukti karena keyakinan yang salah itu, nas'alullah salamat wal afiyah. Sekarang terbukti orang-orang yang hadir pada acara itu, dari sekian puluh ribu yang hadir ternyata ada sekian ribu yang positif
pada waktu ini diketahui positif telah terjangkit virus corona. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita tidak mengatakan syukurin, tidak begitu ya. Kita tidak syukurin, kapok, tidak begitu. Maksud kita adalah karena pemahaman tawakal yang salah akhirnya adalah hal itu memakan korban jiwa. Waliyadzubillah. Pemahaman akidah yang salah itu akibatnya sangat fatal. Akidah yang salah itu bukan menyebabkan hanya kesalahan dalam beribadah, dan itu kesalahan yang fatal. Kesalahan dalam beribadah, kesalahan dalam mentauhidkan Allah itu sangat-sangat fatal. Namun maksud saya selain itu, kesalahan dalam berakidah bisa menimbulkan korban jiwa. Dan itu telah terbukti sekarang. Nah, karena ada yang memahami makna tawakal dengan makna yang salah. Tawakal cukup serahkan kepada Allah, takut sama Allah saja, nggak perlu berusaha. Artinya ketika dihimbau jangan berkumpul-kumpul, malah ngeyel, tetap melakukan acara seperti itu. Akhirnya ternyata terjangkit virus COVID-19. Nas'alullah salamata wal afiyah. Maka dalam hal ini kita simpulkan poin yang sangat penting, bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, pertama kita berdoa kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Setelah itu kita lakukan usaha-usaha yang real. Ingin sehat, ya berolahraga. Ingin rezeki banyak, ya berusaha mencari uang. Ingin memiliki keturunan, ya berusaha bagaimana caranya. Dan seterusnya. Semua itu adalah usaha real dan itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Naam. Dan Rasulullah SAW pun demikian. Beserta para sahabat pada waktu itu. Rasulullah SAW sebagai orang yang paling bertakwa, paling beriman kepada Allah. Ternyata ketika bertawakal kepada Allah pun demikian. Cara beliau bertawakal. Beliau berusaha mencari harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga beliau. Bukan hanya sholat, dzikir, baca Quran terus, tidak demikian. Beliau pun berusaha. Bagaimana usaha beliau? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah Subhanahu wa taala menggariskan rezekiku itu ada di bawah naungan tombakku. Maksudnya adalah di antara pintu rezekinya Rasulullah SAW adalah harta ghanimah, rampasan perang. Ketika berperang melawan non-muslim, menang, mendapatkan rampasan perang, di situ ada bagian untuk Rasulullah SAW dan itulah pintu rezeki beliau di antara pintu rezeki beliau SAW. Makanya beliau pun berusaha berjihad. Nah, begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat lain yang begitu banyak memiliki harta yang berlimpah, walhamdulillah. Beliau-beliau semuanya bagaimana bisa mendapatkan itu karena usaha beliau yang bersungguh-sungguh. Tidak hanya mengandalkan doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, doa itu senjata utama seorang muslim, tapi maksud saya adalah ketika bertawakal kita pun harus melakukan usaha yang real. Maka di sini Imam Qurtubi membantah keyakinan orang-orang sufi tadi dan yang sepaham dengan mereka, bahwa seandainya rezeki itu cukup dengan kita berdoa saja tanpa harus berusaha, maka pertama Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya tidak akan bersusah payah untuk berusaha kalau demikian. Dan ternyata tidak demikian. Para sahabat dan Rasulullah SAW melakukan usaha-usaha real untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan beliau semuanya. Kemudian yang kedua, Imam Qurtubi membantah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Ketika Allah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka hal-hal yang haram, baik itu berupa darah, kemudian bangkai, kemudian sembelihan-sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah di situ, itu semuanya adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Namun di akhir ayat itu Allah mengatakan, "Famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih." Namun siapa saja yang dalam keadaan darurat, terdesak, dalam situasi genting, maka lalu dia mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah tadi, ghaira bagh, tanpa keinginan dari diri mereka, artinya hal itu dilakukan karena terpaksa. Wala 'adin, tidak pula melampaui batas, artinya mengkonsumsi secukupnya, yang penting bisa untuk bertahan hidup saja. Fala isma 'alaih, maka tidak ada dosa bagi mereka. Tidak ada dosa bagi orang yang mengkonsumsi harta-harta haram
makanan-makanan haram jika itu dilakukan dalam keadaan darurat. Imam Qurtubi mengatakan, فَأَحَلَّ لِلْمُضْطَرْ مَا كَانَ حَرُمَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِهِ لِلْغِذَاءِ. Allah dalam ayat ini menghalalkan bagi orang yang dalam keadaan darurat untuk mengkonsumsi harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil ghidha, untuk memberi nutrisi kepada tubuh mereka. Alladzi amarahu biktisabihi wal ightidha'i bihi wa lam ya'muruhu bintidari ta'amin yanzilu alaihi minas sama'. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi tidak mengatakan, tidak memerintahkan untuk menunggu makanan turun dari langit. Maksudnya begini, seandainya tawakal itu cukup doa saja, maka ketika Allah menjelaskan situasi darurat seperti itu, maka pasti Allah akan mengatakan orang dalam keadaan darurat cukup berdoa akan diturunkan makanan dari langit, diturunkan minuman dari langit. Tapi ternyata Allah tidak demikian mengatakannya. Dalam keadaan darurat dibenarkan untuk mengkonsumsi benda-benda yang awalnya diharamkan. Artinya, jika kita ingin hidup, memang harus berusaha. Ingin hidup, tetap berusaha. Dalam keadaan darurat seperti itu, berusaha bagaimana biar bisa tetap hidup. Karena tidak ada lagi yang halal, maka boleh mengkonsumsi yang haram. Dan itu adalah usaha, bentuk usaha kita dalam mempertahankan hidup kita. Maka dengan demikian Imam Qurtubi mengatakan itulah tawakal yang benar. Dalam keadaan darurat, kita nggak diperintahkan nunggu makanan minuman turun dari langit, tapi tetap berusaha. Bahkan walaupun sekalipun dengan mengkonsumsi yang haram. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Demikianlah beberapa poin penting hukum-hukum syar'i yang kita simpulkan dari ayat 28 dari surat At-Taubah. Intinya kita membahas beberapa poin dari ayat ini yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama tadi berkaitan dengan makna najis pada orang non-muslim, bahwa yang rajih wallahu a'lam, yang najis adalah keyakinannya, bukan fisiknya. Maka kita boleh bersentuhan dengan non-muslim tanpa harus kemudian kita mencuci tubuh kita. Naam. Yang kedua, berkaitan dengan hukum mandinya non-muslim ketika hendak masuk ke dalam agama Islam. Yang rajih wallahu a'lam, yang benar bahwa hukumnya adalah wajib. Non-muslim yang masuk Islam, dia wajib untuk mandi. Dan urutannya yang benar wallahu a'lam, urutannya adalah syahadat dulu, baru kemudian mandi. Walaupun memang ada ulama yang berpendapat sebaliknya, tapi yang benar adalah syahadat dulu baru mandi. Kenapa? Karena kalau bersyahadat berarti dia dengan itu menjadi seorang muslim dan muslimah. Kalau sudah berstatus sebagai seorang muslim dan muslimah, barulah ibadah yang dia lakukan itu sah. Maka mandi yang dia lakukan tadi bernilai ibadah dan sekaligus bisa menghilangkan hadatsnya, menghilangkan junubnya. Jika dibalik maka tidak bisa. Mandi yang dilakukan non-muslim sebelum bersyahadat berarti tidak dinilai ibadah dan tidak menghilangkan hadatsnya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian berkaitan dengan makna Masjidil Haram dalam ayat ini, bahwa Allah melarang orang-orang non-muslim masuk ke dalam Masjidil Haram, maksudnya adalah semua kota suci Mekah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang non-muslim. Nah, jika ada keperluan, maka orang muslim yang di kota Mekah yang keluar untuk menemui non-muslim bertemu di luar kota suci Mekah. Nah, adapun hukum non-muslim masuk ke dalam masjid, yang rajih adalah pada dasarnya tidak dibenarkan, namun dalam situasi darurat dan ada hajah, ada keperluan, maka dibenarkan non-muslim untuk masuk ke dalam masjid, kecuali Masjidil Haram dan masjid-masjid yang ada di kota suci Mekah, maka hukumnya tetap sama, tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Dan yang terakhir tadi kita baca berkaitan dengan makna tawakal kepada Allah, bahwa tawakal yang benar adalah berdoa dan berusaha. Bukan hanya berdoa saja seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi. Itu adalah pemahaman yang salah, dan pemahaman yang salah seperti ini sangat berbahaya bagi diri kita sendiri maupun bagi umat Islam pada umumnya. Naam, wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan nggak, Mas? Baik.
Baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan hukumnya masjid yang pembangunannya ada bantuan dari bank konvensional dengan pengajuan proposal dari panitia pembangunan? Naam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, keuntungan yang diambil dari bank konvensional itu termasuk dalam riba. Harta riba itu harus dibuang. Harta riba itu harus dibuang. Itu catatan yang harus dipahami terlebih dahulu. Harta riba itu tidak boleh dimanfaatkan. Kewajibannya adalah untuk membuang harta riba. Kenapa? Karena itu harta yang haram. Naam. Namun membuang harta itu, kalau dibuang begitu saja, dibakar misalnya, dibuang di tong sampah misalnya, itu namanya tabdzir. Namanya akan kita melakukan perbuatan mubadzir, menyia-nyiakan harta. Maka yang benar, harta riba itu disalurkan untuk membangun fasilitas umum. Membangun jalan, membangun jembatan, membangun sekolahan, membangun fasilitas-fasilitas umum yang lain, membangun pasar misalnya, itu dibenarkan. Dan karena itu harta haram yang sedang dibuang, maka orang yang membuang harta itu tidak dibenarkan mengharapkan pahala dari situ. Tidak dibenarkan mengharapkan pahala dari harta riba yang dia buang, karena itu adalah harta haram yang sedang dibuang. Nah, oleh karenanya tidak dibenarkan pula kemudian membangun masjid dari harta yang demikian. Membangun masjid dari harta-harta riba seperti itu juga tidak dibenarkan. Harta riba harus dibuang. Dibuangnya ke tempat-tempat yang tidak untuk beribadah, di jalan, di pasar, dan seterusnya. Adapun untuk membangun masjid maka tidak dibenarkan. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi jika sudah terlanjur dibangun, bukan berarti dirobohkan. Tidak. Jika karena dulu tidak tahu, kemudian mengambil bantuan dari bank untuk membangun masjid dan sudah selesai pembangunannya, maka dimanfaatkan. Tetap dimanfaatkan masjid tersebut, tidak kemudian dirobohkan. Tidak. Karena dulu kita tidak tahu dan sekarang sudah jadi masjidnya, maka dimanfaatkan. Fasilitas seperti itu tidak menjadi masalah. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat kita ajarkan kepada keluarga tercinta kita, sanak saudara kita, dan umat Islam pada umumnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.